Tidak ada orang yang sakit kecuali kalau pulang itu dapat solusi dari penyakitnya. Setiap orang datang, bahkan tidak hanya waktu Jumat, datang ke masjid apapun keperluannya, tidak pernah kembali dari masjid kecuali tuntas persoalannya. Itulah jamaah. Itulah Jumat. Nah, jadi kalau suasana itu kita ingin tarik ke dalam kantor Badilum. Turunannya di setiap wilayah di Indonesia. Bagaimanapun keadaannya. Di kantor ini misalnya, ambil spirit Jumat. Datang. Coba tanya, selama bertugas di tempat ini, pernahkah kita mengenal dengan baik orang-orang yang berada di lingkungan kita? Atau selama ini hanya memosisikan sesuai dengan posisinya masing-masing. Yang pejabat dengan jabatannya, ya kan? Yang bertugas dengan jabatan tertentu, dengan keadaannya. Maka spirit Jumat mengajarkan kita dimanapun kita berada, dimanapun kita berinteraksi, hal pertama yang didorong oleh Al-Quran spiritnya, kalau ingin sukses, kita mesti dituntut berkolaborasi di setiap tempat yang kita berada dan diawali dengan saling mengenal satu di antaranya. Bapak Ibu sekalian, maaf, kalau masuk masjid itu biasanya ada sholat sunnah namanya apa tuh? Tahiyatul masjid kan? Tapi orang lupa sejarah tahiyatul masjid itu. Asalnya bukan sholatnya Pak. Asalnya ada orang namanya Sulek dari Gotofan. Sulek ini datang ke masjid Nabi. Beliau orang luar, bukan orang Madinah. Di Madinah itu sudah tahu hukum. Kalau masuk masjid, ingin istirahat atau menyimak ajaran ibadah di masjid, namanya itikaf, sholat dulu 2 rakaat, baru kemudian duduk. Sulek ini tidak tahu. Begitu masuk ke masjid Nabi, Nabi sedang memberikan ceramah seperti ini, tiba-tiba beliau langsung duduk. Tapi hebatnya, yang Nabi ingin praktekkan, perhatikan kalimatnya ini baik-baik, yang Nabi ingin tunjukkan, tiba-tiba keluar di lisan Nabi bahasa umum, tidak menunjuk ke orangnya, dibuat umum kalimatnya, tapi Bapak Ibu silahkan baca nanti bagaimana orang-orang pada saat itu memahaminya. Kata Nabi, "Idza dakhala ahadukumul masjida wa arada an yajlisa fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jika ada di antaramu ingin masuk masjid dan menyimak sesuatu yang baik di masjid, maka hendaknya engkau sholat dulu 2 rakaat baru kemudian duduk. Bapak Ibu, semua orang di sana sudah paham, masuk masjid, sholat dulu, baru duduk. Tapi kenapa Nabi keluarkan lagi kalimat ini? Ternyata tujuan Nabi bukan sholatnya. Tujuan Nabi itu untuk melihat, itu ada tamu kita yang datang, siapa itu? Coba kamu cek, kamu lihat itu. Ya, kamu simak itu. Ternyata yang penting Nabi tekankan itu bukan sholatnya. Nabi ingin menekankan sifat sosial dari makna masjid jamaah dan Jumat itu. Coba ini ada kawan kita baru datang, dia belum tahu hukum yang ada di sini, tapi yang penting daripada itu bukan masalah sholatnya kata Nabi. Coba kalian lihat apa keperluannya, dari mana dia datang, kenali siapa dia, dan selesaikan urusan hajatnya sebelum dia meninggalkan tempat ini. Maka tidak ada yang datang ke masjid Nabi kecuali tuntas dan selesai semua urusan kehidupannya. Spirit kedua. Bisakah kita ambil itu dengan makna Jumat? Walaupun tidak harus Jumat ya Bu, Pak. Percikannya kan kita bisa terapkan di hari-hari lain. Setiap orang datang ke Badilum, ke gedung ini, dengan segala keperluannya. Berapa yang sudah kita praktekkan dari makna Jumat ini dalam kehidupan kita? Yang datang punya urusan, selesai. Yang datang punya keperluan, selesai. Yang datang ingin konsultasi, selesai. Dan tadi dibuka oleh Pak Dirjen, Masya Allah. Sekarang teknologinya sudah berkembang. Ya, teknologinya sudah bagus. Yang punya urusan di timur, tinggal disambungkan ke sini dengan teknologinya. Menghadap via Zoom, menghadap via online, selesai. Itulah Jumat. Itulah Jumat. Jadi bagi orang Islam, bagi orang yang beriman, itu seluruh ajaran dalam agamanya, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sekedar bacaan, bukan hanya sekedar gerakan, tapi semua bahkan nama yang melekat di dalamnya, itu ada maknanya. Yang kalau kita praktekkan dalam keseharian, apapun itu, pasti pada akhirnya ada kesuksesan dan kebahagiaan yang kita raih di setiap lini kehidupan yang kita praktekkan. Nah ini yang saya ingin berikan pengantarnya dulu dalam spirit Jumat. Kenapa sepekan sekali kita dikumpulkan ke masjid untuk yang laki-laki?
Untuk para ibu berkumpul di tempat masing-masing di waktu asar menjelang maghrib, ini kebiasaan Sayyidah Aisyah, untuk mengevaluasi perjalanan hidup dalam sepekan itu. Jangan-jangan selama ini hanya kerja, berangkat gelap, pulang gelap, tapi tidak ada makna tinggi yang dihasilkan di balik itu. Kita hanya hitung-hitung, menghitung potensi jabatan, menghitung potensi berapa yang dikumpulkan, menghitung potensi apa yang bisa kita raih, ya, tanpa kita nikmati apa yang telah kita dapati. Maka setiap pekan dikumpulkanlah di Jumat itu untuk mengembalikan visi dan misi kehidupan kita supaya berjalan dengan lebih baik dan istimewa. Nah, itulah Jumat. Maka berbahagialah hari ini kita ada di waktu Jumat dan bersamaan waktunya dengan Ramadan. Saya bacakan hadis relasi antara Jumat dengan Ramadan. Dan nanti kita akhiri dengan doa untuk menjawab harapan kita di muqaddimah tadi.